Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Erika Maulidia. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pentingnya peran keluarga dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama teman-teman saya. Yang pertama, Sofiana Rahmawati, NPM 0036. Kedua, Nelly Nur Alifah, NPM 0037. Yang ketiga, Anditya Kurniawan, NPM 0040. Izin share materi. Pentingnya peran keluarga dalam proses pembelajaran. Kondisi keluarga yang menjadi faktor yang penting untuk proses pembelajaran eh, karena ada beberapa aspek. Yang pertama, yang pertama adalah pola asuh. Pola asuh keluarga menjadi faktor yang penting untuk proses pembelajaran dikarenakan aktivitas yang ada di keluarga dan biasanya dilihat oleh anak atau dilakukan setiap harinya akan berpengaruh pada aktivitas anak di sekolah pula. Selain itu, siswa yang memiliki permasalahan keluarga, ia tidak akan fokus dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan karena anak belum bisa mengelola permasalahannya sendiri yang terjadi. Eh, Terkait dengan aktivitas di rumah, contohnya itu di rumah anak tersebut tidak diajarkan tentang ketanggung-jawaban, kedisiplinan, dan lainnya. Jadi mereka mungkin akan sering tidak mengerjakan tugas atau lupa membawa perlengkapan sekolah, seperti misalnya ketinggalan bukunya, tertinggal alat tulisnya, dan lain-lainnya yang dapat menghambat proses pembelajaran. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Hmm. Kondisi ekonomi ini sangat berpengaruh kepada siswa, eh, karena anak yang tumbuh di keluarga yang kekurangan akan mengalami kemampuan yang lebih lambat dalam memiliki kendala dalam pemenuhan sarana prasarana dalam belajar. Selain itu juga mungkin gizi yang kurang juga akan mempengaruhi otak si anak tersebut. Contohnya itu em, pemenuhan prasarana yang kurang ketika sekolah mereka mengeluarkan seragam baru dan mewajibkan siswa dan siswinya untuk membeli seragam baru tersebut. Akan tetapi, dengan kondisi ekonomi yang kurang, keluarga tersebut mereka tidak mampu membelinya dan anak itu malu. Biasanya itu berdampak kepada anak, dia cenderung malu atau tidak pede, gengsi dikarenakan seragam yang dia pakai tidak sesuai dengan teman-teman lainnya. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul apabila kondisi keluarga tidak dipahami dengan baik. Ini ada beberapa aspek.
tapi kita jabarkan menjadi empat saja. Yang pertama, Chris percaya diri, yang kedua malas belajar, tiga gangguan mental, empat berbuat onar dan mengganggu teman. Yang pertama adalah krisis percaya diri. Eh, Krisis percaya diri ini biasanya dikarenakan kritik berlebih dari orang tua kepada anak tersebut. Kritik yang tidak konstruktif dan hanya menyoroti kekurangan anak dapat membuat anak merasa tidak mampu dan meragukan kemampuan yang dia miliki. Jadi, kritik berlebih ini atau kritik lebih ke negatif menjadikan anak itu merasa tidak percaya diri, tidak percaya akan bakat mereka. Yang kedua, malas belajar. Hmm, Keluarga yang kurang memperhatikan anaknya, maka akan timbul permasalahan yang mana akan mempengaruhi anak dalam semangat belajar dan berinteraksi dengan teman-teman lingkungan. Mungkin motivasi keluarga itu sangat diperlukan ke anak, eh, dorongan keluarga untuk mengembalikan semangat anaknya dalam belajar. Misalnya, sekedar orang tua itu mengingatkan tentang ada nggak sih tugas rumah dan tugas rumahnya dikerjakan atau bisa juga eh, membiasakan membiasakan untuk belajar mengulang materi yang guru sampaikan ketika di sekolah. Yang selanjutnya ketiga adalah gangguan mental. Ini ada beberapa yang saya ketahui, yaitu yang pertama, pertengkaran orang tua di depan anaknya atau yang dilihat anak. Anak yang melihat orang tuanya bertengkar itu akan membuat mental mereka terganggu. Eh, ada lain, ada yang lain karena juga orang tua itu strict parents atau mengekang anaknya untuk tidak keluar rumah atau anak tersebut tidak boleh main dan bersosialisasi dengan temannya. Dan anak itu diam di rumah itu akan menjadikan anak penyendiri, sering mengurung diri di rumah dan menjadi anak introvert. Introvert. Selanjutnya, yang terakhir, keempat, berbuat onar dan mengganggu teman. Eh, Apabila anak kurang perhatian dan kasih sayang dalam keluarga, anak akan mencari perhatian di luar rumah dengan cara membuat onar dan mengganggu teman-teman mereka. Untuk apa mereka melakukan tersebut, melakukan aktivitas tersebut untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari mereka, dari teman-teman mereka yang mereka ganggu. Eh, Cukup sekian presentasi dari saya. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa kondisi keluarga sangat penting dalam proses pendidikan anak. Dan kita sebagai guru sebaiknya mengetahui latar belakang dari masing-masing anak. Hmm, Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.